Sekali. Kamu nanya. Annyeonghaseyo yorobun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Andi Nur Rahma. Sama seperti video-video sebelumnya, aku mahasiswa dari Universitas Bosowa jurusan psikologi. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah saya sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu mata kuliah pengantar karakter minat dan bakat yang diampu oleh Bapak Syahrul Alim SPC MA PhD. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kreatif, inovatif dan kritis, memiliki rasa ingin tahu dan mencintai ilmu. Nah, apa sih keempat ini yang saya sebutkan tadi? Saya akan menjelaskan di sini satu persatu. Nah, berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termuat akhir dari apa yang telah dimiliki. Nah, kita sebagai mahasiswa pasti harus berpikir logis. Karena berpikir logis itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus menentukan cara berpikir kita dengan logis, dengan menentukan dan dilihat dari bukti-bukti yang ada. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bagaimana keadaan aslinya tanpa melihat yang sebenarnya. Nah, berpikir logis dapat ditentukan dengan 5 cara, yaitu dengan mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, menentukan hubungan sebab akibat, membuat kesimpulan berdasarkan fakta. Jadi kesimpulan ini harus berdasarkan fakta yang ada, jangan asal disimpulkan. Terus yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Jadi itu sangat penting agar kita bisa berpikir logis. Yang kedua tentang kritis. Nah, kita sebagai mahasiswa pastinya harus berpikir kritis juga. Karena kita mahasiswa ini dituntut agar pikiran kita bisa kritis, baik itu dalam mengerjakan tugas ataupun kita harus berpikir kritis tentang masalah-masalah yang kita hadapi di dunia perkuliahan, baik itu tugas-tugas ataupun penjelasan, kita harus berpikir kritis. Terus yang ketiga yaitu inovatif. Nah, kita sebagai mahasiswa juga pastinya diharuskan untuk menjadi mahasiswa yang inovatif. Misal kita pasti kita harus mempunyai pemikiran yang inovatif dengan cara inovatif kita untuk menentukan diri kita bagaimana ke depannya. Dan yang keempat yaitu kreatif. Nah, kita sebagai mahasiswa pastinya harus berpikir kreatif. Baik itu misal kita ada tugas, kita sebagai mahasiswa harus berpikir kreatif bagaimana tentang tugas-tugas ini supaya kelihatan lebih menarik, agar orang-orang tertarik mendengarkan penjelasan yang kita jelaskan di kelas maupun di kampus begitu. Terus selain berpikir logis, kritis, inovatif dan kreatif, kita juga harus memiliki rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dari
dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Nah, kita mahasiswa harus mempunyai rasa ingin tahu yang besar, karena misal nih kita rajin membaca, baik itu baca jurnal, baca buku dan sebagainya. Semakin ada kata pepatah yang menyatakan, semakin kita banyak membaca, semakin kita merasa kita ini masih belum cukup ilmunya. Jadi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar agar kita lebih tahu ke depannya bagaimana, supaya karena kita ini mahasiswa, sangat dibutuhkan bagi kita untuk mempunyai rasa ingin tahu yang lebih besar, supaya kita tidak malas-malas dalam membaca, karena semakin kita rajin membaca akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, baik itu di dunia perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Ketika seseorang memiliki rasa ingin tahu terhadap materi, mereka mungkin tertarik untuk mengetahui hal-hal seperti yang pertama, komposisi dan struktur materi, yang kedua, sifat fisik dan kimiawi, yang ketiga, transportasi materi, yang keempat, energi dalam materi, yang kelima, interaksi materi dengan lingkungan. Nah, rasa ingin tahu terhadap materi seringkali mendorong kita untuk bereksperimen, mengajukan pertanyaan kritis. Jadi, ini materi yang saya bawakan ini sangat sangat berpegang erat dengan menjadikan kita dengan memiliki rasa ingin tahu dan mencintai ilmu. Ini bisa membuat kita menjadi orang yang berpikir kritis dan mencoba memahami konsep-konsep ilmiah dasar dalam fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya. Dan rasa ingin tahu inilah banyak penemuan penting di dunia sains muncul, karena pada dasarnya setiap penemuan ilmiah dimulai dari rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan membuat orang-orang ingin menaklukkan rasa ingin tahu mereka. Terus yang ketiga yaitu mencintai ilmu. Apa itu mencintai ilmu? Mencintai ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Nah, kita harus mencintai ilmu yang apa-apa yang kita dapatkan, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Karena kalau kita tidak mencintai ilmu yang kita dapat, kita tidak akan ingin menerapkan apa yang kita dapatkan ini kepada diri kita. Pasti ini kenapa jangan nggak begitu. Jadi kita harus mencintai ilmu ini supaya pastinya ilmu yang kita dapatkan ini juga akan berharga bagi kita dan akan sangat berguna, akan ilmu ini sangat berguna bagi kita. Jadi kita harus mencintai ilmu yang kita dapatkan agar tidak sia-sia ilmu yang kita cari selama ini. Nah, orang yang mencintai ilmu ini biasanya menunjukkan beberapa ciri-ciri, yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi supaya kita mendapat ilmu kita terus bertambah dan kita cintai ilmu yang kita dapatkan ini supaya kita pahami ilmu yang kita peroleh. Yang kedua, ketekunan dalam belajar. Tentu bagi orang-orang yang mencintai ilmu,
mereka ini pasti akan tekun dalam belajar, baik itu mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Yang ketiga, membaca dan meneliti secara aktif. Nah, orang yang mencintai ilmu pasti akan amat sangat rajin membaca apapun agar ilmu mereka semakin banyak dan semakin bertambah. Dan yang keempat, berpikir kritis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kita mahasiswa harus berpikir kritis. Nah, berarti orang yang berpikir kritis ini, mereka ini termasuk orang yang mencintai ilmu. Dan yang terakhir, terbuka pada perspektif baru. Nah, orang yang mencintai ilmu ini tidak takut dalam perspektif baru atau teori baru, dan mereka dapat mempertimbangkan pendapat lain. Nah, dengan mencintai ilmu, kita bisa tumbuh menjadi individu yang lebih bijak, memiliki pemahaman yang luas, dan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Ini adalah sikap yang akan membuka banyak peluang dan membantu kita menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pun hayo robun. Aigo. So, 9 comeback Juseo. Ditunggu comebacknya abang-abangku. Dan semoga makna kita cepat balik ya. Bye. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 처음 물을 찾으러